Jadi di video kali ini kami mau membahas tentang analisis EVA perusahaan sektor pertambangan. Tapi sebelum masuk ke materinya, yuk kenalan sama kelompok kami dulu. Di sini ada Ahmad Syarif, Nabila, Muhammad Afif, Najla, Naura, dan Naula. Jadi EVA itu apa sih? Yuk kita cari tahu. EVA atau Economic Value Added adalah metode pengukuran kinerja perusahaan yang dihitung dengan membandingkan pendapatan dengan biaya modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Tujuan dari menghitung EVA sendiri adalah untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, mengukur efisiensi penggunaan modal, menilai kinerja manajemen, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan keputusan investasi, dan juga menilai kelayakan proyek. Untuk menghitung EVA sendiri, EVA itu bisa dihitung dari NOPAT dikurang capital charges. NOPAT itu merupakan singkatan dari Net Operating Profit After Tax atau laba operasi bersih setelah pajak, di mana NOPAT ini bisa dihitung dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak, atau dari laba sebelum pajak dikali 1 dikurang tingkat pajak. Selanjutnya adalah capital charges. Capital charges sendiri itu bisa dihitung dari WACC dikali invested capital. WACC merupakan weighted average cost of capital. Oke, di sini aku mau jelasin terkait invested capital terlebih dahulu karena dia lebih singkat. Di invested capital sendiri rumusnya adalah capital atau dari total liabilities and equities dikurangi dengan short term liability atau ekuitas jangka pendek. Lalu untuk WACC atau weighted average cost of capital itu bisa dihitung dari D dikali RD atau tingkat debt dikali cost of debt dikali 1 dikurang tax atau tax rate ditambah E dikali RE. E nya itu tingkat ekuitas, RE nya itu cost of equity. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan subsektor. Sektor pertambangan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi, ekstraksi, dan pengolahan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, nikel, tembaga, dan mineral lainnya. Sektor ini berperan penting dalam menyediakan bahan baku industri, mendukung ketahanan energi nasional, serta menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan negara melalui ekspor dan pajak. Kami mengambil sektor pertambangan dengan subsektor minyak, gas, dan batu bara. Subsektor ini mencakup perusahaan yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi, produksi, serta pengolahan sumber daya energi. Beberapa contoh perusahaan yang termasuk dalam subsektor itu yaitu ada PT Medco Energi Internasional Tbk, PT Indika Energi Tbk, PT Harum Energi Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Golden Energy Minus Tbk. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam penyediaan energi nasional serta berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan dari EVA. Yang pertama, klausa jika nilai EVA lebih dari 0 mempunyai arti perusahaan berhasil menciptakan nilai ekonomis, laba operasi melebihi biaya modal seluruhnya, kinerja sangat baik dan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Yang kedua, nilai EVA sama dengan 0 mempunyai arti perusahaan mencapai break-even ekonomis, laba operasi tepat sama dengan biaya modal, perusahaan hanya memenuhi ekspektasi minimum investor.
Yang terakhir, nilai EVA kurang dari 0 mempunyai arti perusahaan merusak nilai ekonomis, laba operasi tidak mampu menutupi biaya modal, kinerja buruk, dan mengurangi kekayaan pemegang saham. Berikut adalah analisis EVA pada 10 perusahaan yang telah kami analisis. Di sini terlihat pada rata-rata EVA yang paling besar menunjukkan pada tahun 2022, yang dimana tahun-tahun sebelumnya masih di bawah rata-rata dikarenakan yang kita tahu di seluruh dunia mempunyai dampak terhadap COVID-19. Kinerja keseluruhan menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata EVA sebesar 1,1901,35 miliar, mencerminkan tekanan pada efisiensi dan biaya modal. Perusahaan dengan tren positif seperti Golden Energy Minus, Harum Energy, Bukit Asam, dan Energi Mega Persada berhasil menjaga profitabilitas dan struktur modal yang efisien. Golden Energy Minus mencatat EVA tertinggi 2,599,18 miliar, menjadi perusahaan paling kuat dalam menciptakan nilai ekonomis. Perusahaan dengan tren negatif seperti Apexindo, El Nusa, Buana Lintas Lautan, Black Diamond, dan Medco Energi masih menghadapi beban modal tinggi dan efisiensi rendah. Sektor pertambangan batubara menunjukkan stabilitas EVA lebih baik dibanding sektor jasa penunjang migas dan transportasi laut. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan efisiensi operasional, pengendalian biaya, dan optimalisasi struktur modal agar seluruh perusahaan dapat beralih menjadi value creator di masa depan. Selanjutnya terdapat grafik rata-rata EVA pada 10 perusahaan. Golden Energy Minus, Harum Energy, Bukit Asam, dan Energi Mega Persada mencatat EVA rata-rata positif, menunjukkan kemampuan menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan. PT Golden Energy Minus Tbk menempati posisi tertinggi dengan rata-rata EVA 2,599,18 miliar, mencerminkan efisiensi modal dan profitabilitas yang kuat. PT Bukit Asam Tbk dan PT Harum Energy Tbk juga menunjukkan kinerja stabil dengan EVA positif di atas 400 miliar per tahun. Sebaliknya, PT Medco Energi Internasional Tbk minus 1,362,42 miliar dan PT Buana Lintas Lautan Tbk minus 897,71 miliar. Menjadi dua perusahaan dengan nilai rata-rata EVA paling rendah, menandakan tekanan berat dari beban modal dan efisiensi rendah. Tren umum menunjukkan sektor pertambangan batubara unggul dalam penciptaan nilai, sementara sektor migas dan transportasi laut masih perlu meningkatkan efisiensi dan pengelolaan biaya modal untuk mencapai EVA positif. Kesimpulan, EVA berperan penting sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan sektor energi dan pertambangan. Analisis 10 perusahaan periode 2020 sampai 2024 menunjukkan perusahaan batubara seperti Golden Energy Minus dan Bukit Asam konsisten mencatat EVA positif, mencerminkan kinerja manajemen dan efisiensi yang baik. Sebaliknya, perusahaan jasa penunjang migas seperti PT Apexindo mencatat EVA negatif, mengindikasikan tantangan dalam menciptakan nilai ekonomis dan risiko stabilitas finansial. Perbandingan EVA ini membantu pemangku kepentingan mengevaluasi kinerja dan merumuskan strategi peningkatan daya saing, khususnya bagi perusahaan dengan EVA negatif yang memerlukan restrukturisasi operasional dan optimalisasi portofolio bisnis.